Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati ya madati ya karamati bid darini amin. Sampai ke wa yustaratu niyatul i'tikafi fi ibtidaihi, disyaratkan niat i'tikaf pada permulaannya i'tikaf. Wa ibaratul muharrari, redaksi kitab Muharrar begini, tu hikayatul lafzi, la budda minan niyati fil i'tikafi. La budda, tidak boleh tidak, artinya harus dari niat pada i'tikaf. Dari kalimat la budda minan niyah fil i'tikaf itu redaksi kitab Muharrar, diganti oleh Imam Nawawi dengan redaksi wa yustaratu niyatul i'tikaf. Wa abbara fiha, mengibaratkan ia Imam Nawawi di dalamnya kitab, mengibaratkan ia Imam Nawawi fiha padanya, fiha atau biha, fiha. Wa abbara fiha fi raudati kal wajizi bir rukni, mengungkapkan ia Imam Nawawi padanya ibarat, mengungkapkan ia Imam Nawawi padanya ibarat di dalam kitab Raudah sama dengan kitab Wajiz dengan menggunakan bahasa rukni. Jadi di dalam kitab Raudah Imam Nawawi katakan bukan yustaratu, tapi rukun i'tikaf itu adalah niat. Jadi terjadilah perbedaan-perbedaan pendapat antara ulama dan ulama yang sama di kitab berbeda-beda. Jadi kalau ditanya niat i'tikaf itu rukun atau syarat, ya terserahlah, mau bilang rukun juga boleh, syarat juga boleh. Wa yanwi fi nazri al-fardiyata wujuban, berniat ia seseorang di dalam nazar, artinya i'tikaf nazar akan fardu, hakadan menyebutkan fardu wajib. Aku niat fardu i'tikaf, disebutin fardunya. Aku niat fardu i'tikaf. Wa idza atlaqa niyatal i'tikafi kafathu niyatuhu hadhihi wa in tala maqsuhu, dan apabila memutlakkan ia seseorang, memutlakkan artinya menyampaikan niat secara umum tanpa ada batas waktu, itu mana yang memutlakkan. Apabila memutlakkan ia seorang akan niat i'tikaf, kafathu, niscaya mencukupi akannya seseorang oleh niatnya seseorang yang ini, oleh niatnya seseorang yang ini, yaitu nawaitul i'tikafa. Wa in tala maqsuhu, walaupun lama menetapnya seseorang, walaupun lama menetapnya seseorang. Kita lakukan khataman acara khataman kubro di Masjid Ittihad dari lepas subuh sampai asar. Waktu masuk Masjid Ittihad kita katakan nawaitul i'tikafa, itu dah cukup. Walaupun tidak disebutkan nawaitul i'tikafa ayyauman, pada hari ini atau yauman seharian, itu sudah cukup walaupun lama dia menetap di masjid tersebut.
Namun perbedaannya apa? Lakin law kharaja minal masjid wa ada ilai ihtaja ilal istinaf. Akan tetapi jikalau keluar ia seseorang dari masjid, dan kembali ia seseorang ke masjid, niscaya ihtaja memerlukan ia seseorang kepada memulai bagi niat. Sawa'un kharaja liqada'il hajah, bersamaan keluar ia seorang untuk qada hajat atau untuk selainnya qada hajat. Itu kalau niatnya mutlak. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid. Dia niat menetap di masjid itu sampai sore. Kemudian zuhur dia keluar berwudu, masuk masjid ulang lagi niat. Asar dia keluar berwudu, masuk masjid ulang lagi niat. Tapi kalau niatnya pakai muqayyad, bukan mutlak, muqayyad, contohnya aku niat i'tikaf madumtu fi hadzal masjid, selama aku di masjid ini, itu enggak perlu ulang niat. Nawaitul i'tikaf al-yawm, aku niat i'tikaf seharian di masjid ini. Aku niat i'tikaf di masjid ini 24 jam. Itu kalau dia keluar dari masjid untuk ke WC, untuk mandi, macam-macam, maka niat tidak perlu diulang. Ini bedanya niat yang muqayyad dengan niat yang mutlak. Niat mutlak sah-sah saja, cuman konsekuensinya kalau keluar ulang lagi. Tapi kalau niatnya sudah bilang aku niat i'tikaf seharian, kemudian dia keluar, enggak perlu ulang lagi niat. Nah, kecuali kalau keluarnya tidak ada hajat. Nah, maka perlu ulang niat yang baru. Fa inna ma madha ibadatun tamatun. Maka sesungguhnya sesuatu yang telah berlalu itu ibadah yang sempurna. Dia masuk masjid waktu duha, niatnya nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Kemudian zuhur dia keluar wudu, maka dari pagi sampai zuhur itu sudah satu ibadah. Kemudian dia masuk lagi, selesai wudu, niat i'tikaf baru lagi. Asar dia keluar, berarti zuhur sampai asar sudah satu ibadah yang sempurna. Jadi setiap kali keluar dan masuk lagi harus ulang niat. Setiap sesuatu yang sudah berlalu dianggap satu ibadah. Maka kalau qurut 3 hari di masjid, maka niat i'tikafnya begini: nawaitul i'tikafa salasata ayyam fi hadzal masjid. Nanti kalau pergi jauh lah, lupa niat, enggak perlu niat lagi. Nah, pergi khidmat, masuk, enggak perlu niat lagi. Selagi 3 hari itu dianggap satu ibadah yang berdiri sendiri. Wasani i'tikafun jadid. Yang kedua adalah i'tikaf baru lagi. Wasani di sini itu bukan pendapat kedua itu. Wasani artinya i'tikaf kedua, itu i'tikaf baru. Keluar lagi maka jadi lagi sempurna. Masuk kali ketiga, yang ketiga adalah i'tikaf baru lagi. Tati wasani situ, jangan bilang pendapat. Walau nawa muddatan kayaumin aw syahrin, jikalau berniat yang seseorang satu masa. Walau nawa muddatan, jikalau berniat yang seseorang satu masa, kayaumin seperti sehari, aw syahrin atau sebulan. Nawaitul i'tikafa syahran fi hadzal masjid. Apalagi di Masjid Nabawi i'tikaf sebulan. Jadi enggak ke hotel, karena di umroh enggak pakai travel, umroh mandiri. Tidur di masjid, enggak ada yang ganggu, enggak akan ada marbot membangunin. Tidur aja di mana, pentingnya dekat imam.
Kalau antum mau jadi Nabi Ismail juga, tidur di Ismail, ya diangkat orang. Tapi kalau tidur di masjid mana saja, yang diusir di sana yang duduk berkelompok, duduk melingkar 3 orang, berapa orang muzakaroh, itu datang petugas, langsung dibubarkan. Itu dianggap pengajian di Makkah khususnya, itu dianggap pengajian. Kalau mau buka pengajian dapat dulu izin daripada mufti, kitabnya harus jelas, asma wa sifat, uluhiyah, rububiyah atau tauhid. Kalau itu diajarin boleh. Nah, tapi kalau di Nabawi di halaman masjid bikin targiban untuk jamaah, targiban untuk jamaah umroh, enggak ada masalah. Tapi di Makkah yang buat coba. Di lantai mana saja antum buat, tunggu aja 5 menit 10 menit, datang petugas bubarin. Nah, begitu lemahnya benteng pemahaman Wahabi sehingga dia enggak berani menerima saingan. Nah, tapi kalau tidur saja di sana, nggak ada yang ganggu. Bahkan kalau orang sholat jamaah antum tidur pun mungkin nggak ada yang bangunin. Sawan kharaja walau nawa muddatan, jikalau niat ia serang sehari, jikalau berniat ia serang satu masa, contohnya yaumin nawaitu i'tikafa al-yaum atau syahran, fa kharaja fiha, lalu keluar ia seseorang fiha dalamnya masa, keluar ia seorang dalamnya masa, wa ada dan kembali ia seseorang ke dalam masjid, niscaya fa in kharaja li ghairi qada'il hajati, jika keluar ia seseorang bukan untuk selain qada hajat, untuk selain qada hajat, niscaya wajib akannya seseorang al-istinafu, untuk memulai bagi niat. Wa ilam yatuliz zamanu, walaupun tidak lama zamannya. Kenapa wajib ulang niat? Liqat'ihi al-i'tikafa, karena memutuskannya keluar tanpa hajat akan i'tikaf. Aulaha, nah itu bacanya aulaha, bisa dibaca juga awalaha. Mana betul bu? Apa arti aulaha? Atau untuknya hajat. Nah, aulaha atau keluar untuknya hajat. Aulaha diatau kepada li ghairi qada'il hajah. Ulang amil, fa in kharaja laha, maka jika keluar ia serang untuknya hajat, fala yalzamuhu, maka tidak wajib ia istinaf, mengulang niat i'tikaf, hu akannya seseorang, wa in tala zamanu, walaupun lamalah masanya. Kenapa tidak wajib niat? Li'annaha, karena sesungguhnya hajat la budda minha, itu harus darinya seseorang. Fahiyya, maka dianya hajat itu kal mustasna indan niyah, sama dengan yang dikecualikan ketika berniat. Kesimpulannya, i'tikaf, cara niat i'tikaf itu terbagi 2. Satu, niat i'tikaf mutlak, hukumnya sah-sah saja, tapi konsekuensinya kalau sudah keluar masuk lagi niat lagi, tidak peduli keluarnya hajat atau bukan hajat. Tapi kalau dia niat i'tikaf model kedua, menentukan masanya, namanya niat muqayyad, nawaitul i'tikafa syahran, aku niat i'tikaf sebulanan di sini. Nah, setiap dia keluar dari masjid, kalau itu bukan hajat, memang wajib ulang niat. Tapi kalau untuk hajat, enggak perlu ulang niat. Nah, walaupun hajatnya lama, ke WC, Masya Allah, karena faktor cuaca, karena faktor enggak makan sayur, karena faktor makan salak terlalu banyak, nah, atau kerupuk kulit, lama kali dia di WC. Nah, atau dia was-was,
Nah, sampai 1 jam dia di WC. Maka masuk i'tikaf enggak perlu niat lagi. Penting hajat. Tapi kalau keluar dipanggil oleh kawannya di luar nanya sesuatu, maka i'tikafnya batal karena bukan hajat. Nah, naik apa nama itu? Candu rokoknya. Tu salah pergi ke halaman masjid dia sebentar, merokok situ setengah batang, masuk lagi, ulang niat enggak? Ulang niat lagi enggak? Naik candu rokoknya sedang i'tikaf, pergilah dia keluar masjid, hisap setengah batang, masuk lagi, perlu niat lagi enggak? Perlu. Kenapa? Merokok bukan hajat. Kalau enggak merokok pening nih, pening sekali dia. Bagi dia rokok itu hajat. Itu an-nadir kalau Adam la yu'tabar. Itu dia yang rusak itu. Bagi saya rokok itu lebih penting pada makan. Nah, kalau betul rokok penting pada makan, nanti ketika dia sakit belikan rokok, yang kasih obat. Bilang lapar ya kasih dia rokok. Kalau menggaya saja rokok penting pada makan. Itu karena perutnya ada kenyang itu. Musim penceklik misalnya, kelaparan. Tuh misalnya dia pergi Palestina, 3 hari enggak makan, pasti gudang garam dia. Kalau yang penting daripada makan. Naam. Wakilah pendapat yang kedua, intalat muddatu khuruji ista'nafan niyata. Jika lamalah masa keluarnya seseorang, niscaya jawabin mengulang ia seseorang akan niat i'tikaf. Kenapa diulang niat i'tikafnya? Li ta'azzuril bina'i, karena tidak mungkin untuk disambung. Karena tidak mungkin untuk disambung, tidak mungkin untuk dilanjutin karena masanya lama. Ini alasan pendapat kedua. Bi khilafi ma idza lam tatul, dengan sebalik kejadian, sebalik sesuatu apabila tidak lama ia masa. Apabila tidak lama ia masa, itu saya kembalikan kepada mafhum. Kalau kembali menurut aturan nahwu, apabila tidak lama ia sesuatu. Dengan sebalik sesuatu apabila tidak lama ia sesuatu. Itu wajib kembalinya ke sana menurut kaidah nahwu, karena dia adalah aid dari ma isim mausul. Nah, kadang-kadang dalam bab fikih saya kembalikan kepada mafhum supaya mudah dipahami. Nah, kadang-kadang dikembalikan kepada asal untuk mengetahui kaidah. Karena ma itu isinya adalah muddah. Itu isi daripada ma adalah muddah. Kadang kembali ke mafhum, kadang kembali kepada kalimat. Nah, bagi antum yang kelas 2 itu idat tafaku, itu masih harus mengembalikan domir ke aturannya. Nah, kecuali tahu kembalinya ke situ, cuman mafhumnya ke sini lebih mudah dipahami orang. Atau lain lagi babnya. Naam. Wa sawa'an kharaja liqada'il hajati, bersamaan keluar ia seseorang untuk qada hajat atau untuk selainnya qada hajat. Wakila pendapat yang ketiga, la yasta'nifu mutlaqan, tidak memulai ia seseorang akan niat. Maf'ul bi dibuang. La yasta'nifu, tidak memulai ia seseorang. Karena maklum dibuanglah maf'ul bi. Asalnya adalah la yasta'nifuha. Satu huruf itu cuman. Tapi nama Imam Nawawi itu kan masih dihitung huruf tuh, dibuang beliau karena ringkas ceritanya. Dan ikut aturan nahwu boleh, apabila maf'ul maklum boleh dibuang. La yasta'nifu, tidak mengulang ia serahkannya niat mutlaqan mutlak. Apa maksud mutlak? Baik keluarnya karena hajat maupun
bukan karena hajat. Ada 3 pendapat. Kenapa tidak perlu diulang tahlil? Li'anna niyata, karena sesungguhnya niat syamilat jami'al muddati, itu telah mencakup ya niat seluruh masa dengan sebab ditentukan. Aku iktikaf di masjid ini selama 1 bulan. Maka kalau dia keluar di celah-celah itu untuk hajat atau bukan hajat, itu sudah masuk dalam kategori 1 bulan. Maka niatnya tidak perlu diulang kembali. Habis masalah niat. Walau nazara muddatan mutatabi'atan fa kharaja li uzrin la yanqati'ut tatabu'. Jikalau bernazar ia seorang akan masa yang berturut-turut, mutatabi'ah isim fa'il, mutataba'ah masdar. Jikalau bernazar ia seseorang akan masa yang berturut-turut, fa kharaja, lalu keluar ia seorang li uzrin kana uzur, niscaya tidak terputuslah tatabu' tersebut. Contoh, aku bernazar beriktikaf di masjid ini selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Atau contoh yang lain, kalau aku sembuh nanti, aku akan iktikaf 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Nah, pergilah orang ini menunaikan nazarnya, masuklah dia dalam masjid. Apa kata dia? Aku niat iktikaf fardu karena Allah. Perlu sebut turut-turutnya? Tidak perlu, karena itulah menazar berturut-turut. Katanya 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam itu, kalau dia keluar dari masjid karena udzur, maka tatabu'nya tidak putus. 1 hari tidurlah dia di masjid. Dia biasa tidur di atas spring bed tebal, kemudian tidurlah dia di atas karpet masjid. Nah, masuk angin dia. Hari kedua menceret dia. Akhirnya dirawat ke ICU. 7 hari baru sembuh, kemudian dia sambung iktikafnya. Perlu diulang dari awal? Perlu diulang dari awal? Enggak perlu, tinggal nambah 2 hari lagi. Walaupun 1 hari kemarin terselang 1 minggu, itu karena uzur. Nah, karena tidak mungkin mencret itu dirawat dalam masjid. Wa ada, dan kembali ya seseorang, lam yajib istinafun niat, tidak wajiblah memulai niat. Wakila, menurut pendapat yang kedua, in kharaja li ghairil hajah, jika keluar ia seseorang bukan karena hajat, jika keluar ia seorang bagi selain hajat dan selain mandi janabah, yakni mimma lahu minhu buddun. Apa itu selain hajat? Mimma, dari perkara-perkara, lahu yang baginya seseorang, minhu darinya sesuatu, kembali pada buddun, itu keharusan. Ka'akli, seperti makan, itu maknanya hajat. Yakni bermaksud yang musannaf, mimma, dari sesuatu, lahu yang baginya seseorang, minhu darinya sesuatu, buddun itu keharusan, seperti makan. Fa innahu ma imkani fil masjid yajuzu lahul khuruju ala sahih. Maka sesungguhnya seseorang bersama mungkinnya maka sesungguhnya makan, kembali dhamir pada makan, maka sesungguhnya makan bersama mungkinnya makan di masjid, itu boleh baginya seseorang keluar menurut pendapat yang sahih. Boleh baginya seorang keluar menurut pendapat yang sahih. Li'annahu, karena sesungguhnya seseorang qad yastahi min, kadang-kadang malu ia darinya makan. Wa yashukku alaihi fihi, kadang-kadang sulit ia seseorang di atasnya makan padanya masjid. Bi khilafis surbi, dan sebalik minum. Fala juzul khuruju lahu, maka tidak boleh keluar untuk minum. Ma imkani fil asahi,
beserta memungkinkannya minum di masjid. Fa innahu la yastahya minhu fil masjid, maka sesungguhnya seseorang itu tidak malu ia darinya minum di dalam masjid. Niscaya wajaba istinafun niyyah, wajib mengulang niat kembali, li'annahu kharaja anil ibadah, karena sesungguhnya seseorang itu keluar ia dari ibadah, bima arad, dengan sesuatu yang terjadi, dengan sebab sesuatu yang berlaku. Titik. Jadi jika keluarnya bukan karena hajat, jika keluarnya bukan karena mandi junub, hajat itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di dalam masjid, harus keluar untuk melakukannya, itu namanya hajat. Contohnya makan. Makan walaupun mungkin dilakukan dalam masjid, tapi menurut pendapat yang kuat boleh keluar untuk kita untuk makan. Karena alasannya kita malu makan dalam masjid, sulit untuk makan dalam masjid, apalagi masjidnya satu ruangan. Nah, seperti Masjid Raya Sumbar situ, satu ruangan saja. Kecuali masjid-masjid seperti di Jawa, ada masjid bapak-bapak, ada masjid ibu-ibu. Ya, biasa salat zuhur ibu-ibu enggak ada di tempat, dia bisa kita makan di tempat ibu-ibu. Beda ruangan, pembatasnya tembok, bukan hijab, jadi setara dia laki perempuan safnya. Nah, kiri kanan atau kiri saja atau kanan saja. Nah, kalau model situ kita bisa pergi situ makan. Itu kalau kurut di sana enak sekali. Nah, ada tempat tidur malam seperti kamar. Yang penting pagi-pagi cepat bangun dan sampai ibu-ibu duluan datang. Nah, kalau dia duluan datang adalah itu. Tapi tetaplah antum enggak akan tersinggung walaupun dia marah, karena dia Jawa. Ke Medan bercanda antum tersinggung. Ke Jawa marah santai saja. Ya, marahnya Jawa itu ya. Candaannya Medan baru itu. Nah, bagaimana kita makan? Ini orang sedang sholat, perut lapar, kita makan. Mana cara makan? Tapi kalau minum mesti aman. Makan tu berat. Nah, sehingga kalau dia keluar untuk makan, maka hukumnya boleh. I'tikafnya tidak perlu diulang dari awal. Tapi kalau bukan karena hajat, wajib diulang niat dari awal, karena dia sudah keluar dari ibadah yang dia niatkan dengan sebab sesuatu yang terjadi. Nah, kalau misalnya dia keluar pada hari kedua misalnya, maka ulang lagi dari hari pertama, karena niatnya kan tadi tatabu', berurut-urut. Wal asahu la yajibu, pendapat yang kuat tidak perlu diulang, li sumulin niyah jami'al muddah, karena mencakup niat seluruh masa. Amma ma la budda lahu minhu, adapun sesuatu yang harus baginya seseorang, adapun sesuatu yang tidak boleh tidak, arti yang harus bagi seorang darinya sesuatu, contoh haid, maka dia sama dengan hajat qat'an, sepakat ulama. Wanita ni i'tikaf 3 hari berturut-turut, ketika dia i'tikaf 1 hari keluar haid, terpaksalah keluar dari masjid, suci di rumah 6 hari 6 malam, kemudian dia sambung i'tikafnya pada hari ke-7, cukup tambah 2 hari saja. 6 hari 1 dan hari ke-2 walaupun terselang masa haid 6 hari dimaafin qat'an, sepakat ulama. Walau kharaja li uzrin yaqta'u tatabbu', jikalau keluar ia seseorang karena uzur, niscaya memutuskan ia akan tatabu'. Jikalau keluar ia seorang karena udzur, salah jawabnya, wajibah jawabnya.
Jikalau keluar ia seorang karena uzur yang mana? Naat, yang memutuskan ia uzur akan tatabu'. Contohnya ia datil marid, menjenguk orang sakit, niscaya wajib mengulangi niat ketika memulai kembali. Bismillah. Niscaya wajib memulai niat, niscaya wajib mengulangi niat ketika memulainya kembali. Itu adalah uzur yang memutuskan tatabu'. Jadi ada uzur yang tidak memutuskan tatabu', ada uzur yang memutuskan tatabu'. Yang tidak memutuskan haid, mandi junub, makan, perawatan karena sakit yang enggak mungkin dirawat di masjid. Tapi kalau uzur yang memutuskan tatabu', contohnya menjenguk kawan yang sedang sakit, kemudian ada orang meninggal dunia, kita malinnya di situ, kita yang harus memandikan, kita harus menyolatkan karena kita tuan malinnya. Berarti keluarnya kita kena uzur, tapi uzur itu merusak tatabu'. Maka ketika kembali ke masjid wajib diulangi niat. Titik. Wasartul mu'takifi islamu, syarat orang itikaf itu Islam. Wal aklu, dan berakal, wan naqa'u, dan suci dari haid, wan nifasi, suci dari nifas, wal janabati, suci dari junub. Jangan baca janabatu. Nah, wal janabatu berarti ataunya kemana? Kalau baca wal janabatu ataunya kemana? Ke Islamu, ulang amalnya syartul mu'takifi janabah. Syarat orang itikaf itu berjunub. Nah, tapi ketika baca wal janabati ataunya ke haidi. Berarti ulang amalnya naqa'u minal haidi wal janabati. Syarat orang itikaf itu suci dari haid dan junub. Itu pengaruh baris. Maka kalau orang salah baca baris bisa bikin lucu, tertawa, bisa makna yang fatal. Allahumma arzuqna farjan wasi'a. Itu siapa mau ngaminin? Nah, yang betul adalah Allahumma arzuqna farjan wasi'a. Ro-nya berbaris, farjan wasi'a. Dia baca doa farjan wasi'a. Enggak ada orang mau betul farjan wasi'a. Nah, itu baris itu. Apalagi ketukar huruf wa jannata minan nar. Nah, itu Arab. Bahasa Arab itu sastranya tinggi. Fala yasihu i'tikaful kafiri, maka tidak salah i'tikaf orang kafir, wal majnuni, dan orang gila, wa kazal mauma alaihi, begitu juga mauma alaihi. Mauma alaihi bahasa kita pingsan atau ayan. Wasakranu, dan orang mabuk. Izla niyata lahum, karena tidak ada niat bagi mereka tersebut. Orang kafir enggak ada niat, orang gila enggak ada niat, mauma alaihi enggak ada niat, si mabuk enggak bisa berniat. Nah, wala i'tikafu al-haidi, tidak sah juga i'tikaf orang berhaid, i'tikaf wanita bernifas, i'tikaf orang berjunub. Alasannya li hurmatil muqthi fil masjid alaihim, karena haram menetap dalam masjid di atas mereka orang haid, orang nifas, orang junub. Bukan karena tidak mengotori masjid, tapi karena mereka enggak boleh dalam masjid. Jangan pakai pemahaman liberal. Ya dulu iya orang berhaid enggak larang Nabi ke masjid karena takut ngotorin masjid dengan darah haidnya. Sekarang kan ada pembalut, tidak tembus. Nah, walaupun berolahraga, jogging misalnya, enggak akan tembus darah haidnya. Berarti bolehlah i'tikaf di masjid untuk pengajian-pengajian. Ini pendapat orang yang tidak mengenali agama secara total, yang menyesatkan umat. Kalau memang betul haramnya menetap di masjid karena orang-orang tersebut mengotori,
maka tidak ada bahasa mengotori kepada laki-laki yang berjunub. Kalau memang karena mengotori, justru Nabi tidak akan izinkan kepada wanita istihadah untuk i'tikaf di masjid. Nah, wanita istihadah i'tikaf di masjid, Nabi bolehkan. Istri beliau Sayyidatina Zainab binti Jahash itu ditampung nampan di bawah di i'tikaf itu, kuning air gara-gara darah nifasnya. Darah istihadahnya. I'tikaf di masjid. Lebih parah kotornya darah istihadah daripada darah haid. Tapi karena orang istihadah boleh sholat, maka boleh di masjid. Jadi kalau alasannya itu, berarti dia baca hadis sepahami sendiri, enggak ada perbandingan yang lain. Kalau dibaca perbandingan lain, pasti dia taubat. Kalau enggak taubat, sesat berarti dia. Titik. Walau irtaddal mu'takifu, jikalau murtadlah orang i'tikaf, innalillah, na'udzubillah min dzalik. Murtad dia sedang i'tikaf. Dia sedang i'tikaf 10 akhir Ramadan. Kemudian pada 10 akhir itu, pada malam 21, dia buat zikir mencari malam Lailatul Qadar, contoh saja. Kemudian malam pagi-paginya, malam pagi 21, dia katakan, saya tadi malam didatangi oleh orang berjubah putih. Kemudian kata orang itu, kamu Nabi akhir zaman. Nah, bisa beritahukan kalian, tadi malam saya dapat wahyu dari Allah. Nah, itu makna murtad. Orang i'tikaf sedang murtad. Yang banyak nyembah berhala. Aku jadi Nabi itu lebih tepat contohnya. Lawir tada mu'takifu, jikalau murtadlah orang i'tikaf atau sakaro dia mabuk, batala i'tikafu, batallah i'tikafnya. Zaman riddah, pada zaman murtad tersebut dan zaman mabuk tersebut. Wal mazhabu butlamu ma madha, menurut pendapat yang kuat, batallah masa-masa yang telah lalu dari i'tikafnya. Hahu min i'tikafi hima. Itu yang betul. Kitab saya ha. Wal mazhabu, menurut mazhab, batlu ma madha, batal sesuatu yang telah lalu dari i'tikaf keduanya, orang murtad dan orang mabuk, al-mutatabi', yang berturut-turut dari sudut pandang berturut-turutnya. Kalau dia katakan sanazar i'tikaf 3 hari berturut-turut, pagilah dia i'tikaf, pada hari pertama aman, pada hari kedua dia murtad, pada hari kedua kambuh penyakitnya, akhirnya dia koma, maka pada saat itu batallah i'tikafnya dari segi berturut-turut. Artinya dia akan i'tikaf kembali 3 hari dari awal. Tapi 1 hari yang sudah berlalu itu tetap sah dan tetap ada pahalanya. Kalau dia murtad nanti, kalau dia kembali ke dalam Islam, pahalanya bisa diambil. Tapi kalau dia enggak kembali, pahalanya hangus. Nah, kama sayati, sebagaimana pembahasan yang akan datang. Wakilah, menurut pendapat yang kedua, la yabtulu fiha, tidak batal ia i'tikaf pada keduanya, orang mabuk dan orang murtad. Faya beniyani, maka melanjutkan kedua-duanya, ba'dal audi, setelah kembali masuk Islam, was-sahwi, dan setelah sadarkan diri. Bismillah. Adapun pada murtad, fatarghiban fil Islam. Alasan pendapat kedua yang mengatakan tidak batal i'tikaf orang mabuk, orang pingsan dan orang murtad, alasannya adalah kalau soal murtad itu mentarget dia untuk masuk Islam. Nah, adapun dalam kasus murtad untuk mentarget untuk masuk Islam.
Jadi kamu kalau kembali ke dalam Islam, pahala i'tikaf kamu kemarin itu masih berlaku. Jadi tinggal disambung, nggak usah dibatalin, nggak usah dimulai dari awal. Itu gunanya pendapat itu nggak dikatakan batal, supaya termotivasi kembali masuk Islam. Adapun soal orang mabuk, fa'ilhaqan lahu bin naumi, maka disamakan hukum baginya orang mabuk dengan orang tidur. Nah, kalau sedang i'tikaf dia mabuk, kita samakan hukumnya dia tidur sedang i'tikaf. Wakilah menurut pendapat yang ketiga, ya batulu fil awali dunasani, batal i'tikaf pada orang pertama yaitu murtad, tidak batal pada yang kedua yaitu orang mabuk. Lima taqaddama fihi, karena sesuatu yang telah terdahulu padanya orang mabuk. Apa yang telah terdahulu? Ilhaqan lahu bin naumi, disamakan hukum dengan orang tidur. Jadi ada 3 pendapat. Apa hukumnya i'tikaf orang murtad? Apa hukumnya seseorang murtad ketika i'tikaf? Hukum apanya? Kalau hukum orang murtadnya jelas haram. Nah, kalau hukum i'tikafnya 3 pendapat. Pendapat yang kuat batal. Pendapat yang kedua tidak batal. Pendapat yang ketiga batal juga. Nah, di sini kenapa disebut 3 pendapat? Kalau digabungkan kepada satu pembahasan, maka jadi 3 dia. Nah, wa hadza bima'nan mansus alaihi fihima minal bina'i fil awali ba'dal islam wal istinaf fi tsani ba'da sahwi. Ini dengan didasari kepada yang dinas di atasnya pada kedua-duanya orang mabuk dan orang murtad, dari mendasari di atas pada kasus pertama minal bina'i fil awali ba'dal islam, dari melanjutkan pada yang pertama yaitu kasus murtad setelah masuk Islam, dan memulai dari awal pada kasus kedua yaitu orang mabuk setelah sadarkan diri. Bismillah. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Hadza bimaknal mansus ali. Ini pendapat yang ketiga, itu semakna dengan yang dinaskan di atasnya, fihima pada keduanya orang murtad dan orang mabuk, minal bina'i fil awali, daripada didasari pada kasus pertama yaitu orang murtad dengan kembali kepada Islam, bi'adil audi atau ba'di? Kata antum ba'da atau bi'audi? Oh, ba'da. Nah, didasari pada kasus pertama yaitu orang murtad setelah masuk Islam, dan memulai dari awal pada kasus kedua yaitu orang mabuk setelah sadarkan diri. Wakila fihima kaulani, pada 2 masalah tersebut orang murtad dan orang mabuk itu ada 2 kaul. Hazihi khamsatu turuk, ini totalnya 5 torik. Nah, totalnya 5 torik. Jadi kalau kita tanya kepada murid Imam Syafi'i, apa hukumnya orang murtad, orang i'tikaf yang murtad dan orang i'tikaf yang mabuk? Apa pendapat Imam Syafi'i dalam hal itu? Itu ada 5 jalur periwayatan murid. 5. Pertama, batal kedua-duanya.
Jalur kedua, tidak batal kedua-duanya. Jalur ketiga, nah, yang pertama batal, yang kedua enggak batal, yang keempat orang murtad tidak batal, orang mabuk batal. Yang keempat, wa hadza bina mansus alaih fihima, bina fil awal ba'dal Islam. Lanjutin, sambung pada kasus pertama yaitu orang murtad setelah masuk Islam, berarti kan enggak batal tuh. Kemudian istinaf, ulang dari awal pada kasus kedua orang mabuk setelah dia sadar. 4. Nah, yang kelima mana? Kata beliau semuanya itu 5 tarik. Wa ashabu turikil awal, pemilik-pemilik atau murid-murid Imam Syafi'i yang berpendapat dengan tarik awal, yaitu batal kedua-duanya. Hammalu nasal murtad ala itikabi ghairi mutatabi'. Mereka menempatkan nas orang murtad atas itikaf yang tidak berturut-turut. Kemudian ashab tarik yang kedua menempatkan nas mabuk kepada idza kharaja minal masjid, apabila dia keluar dari masjid. Apabila dia keluar dari masjid. Nah, orang mabuk yang keluar dari masjid itu yang batal. Orang mabuk yang tetap di masjid enggak batal. Kemudian yang batal pada orang murtad, yaitu orang murtad ketika dia murtad niat i'tikafnya enggak tatabuk, itu batal. Tapi kalau niatnya tatabuk 3 hari, murtad di hari kedua, kemudian masuk Islam lagi, itu enggak batal. Ya Allah, banyak kali pendapatnya. Maka fatwa ada pada minhajnya saja. Walau tara'a jununun au igma'un 'alal mu'takifi ma lam yabtul ma madha min itikafihi al-mutatabi'. Jikalau datanglah gila, jikalau kambuhlah gila, au igma'un atau sawan. Sawan, ayan maksudnya. Sawan penyakit Padang itu, bahasa Padang. Ayan. Nah, ada sawannya macam-macam. Sawan air, sawan api. Nah, sawan air tahu? Masa nampak air dia nyemplung situ. Nah, sawan api itu enggak boleh suruh masak. Kamu sawan apinya masuk dalam tungku dia. Itu namanya igma dalam bahasa Arab. Mereka bilang ayan, kita bilang sawan. Jikalau datang gila, kegilaan, jununun, gila, sakit gila, atau igma'un alal mu'takifi, di atas orang yang sedang itikaf, niscaya tidak batallah sesuatu yang telah berlalu dari itikafnya yang berturut-turut. Illam yukhraj, dengan bina bagi maf'ul, jika tidak dikeluarkan akan ia seseorang dari masjid. Li'annahu ma'dzurun, karena sesuatu itu termasuk ma'dzur, karena orang tersebut ma'dzur, diberikan uzur dengan sesuatu yang terjadi baginya. Karena sawan itu bukan keinginannya sendiri, beda sama mabuk. Mabuk itu karena faktor yang dia buat sendiri. Kalau sawan itu penyakit atas kehendak Allah, itu gila, maka orangnya dianggap ma'dzur. Fa in akhraja minhu fa in ukhrija minhu wa kana yumkinu hifzuhu fihi bimasyaqqatin batala tatabu'u i'tikafi fi qaulin. Maka jika dikeluarkan akan ia orang gila atau orang mughma alaih,
Maka jika dikeluarkan akan ia orang gila atau muma'ale darinya masjid, wakana dan ada ia orang tersebut, orang gila atau muma'ale itu memungkinkan menjaganya, merawatnya di dalam masjid dengan masyaqqah, kesulitan, niscaya batallah tatabu' i'tikafnya menurut satu pendapat. Dia pingsan lalu dikeluarkan dari masjid, walaupun niatnya i'tikaf 3 hari berturut-turut, ketika sembuh nanti i'tikaf ulang dari awal, enggak boleh dilanjutin. Nah, kalau dia dikeluarkan dari masjid dan penyakitnya itu, penyebab pingsannya itu masih bisa dirawat di dalam masjid walaupun dengan susah payah. Tapi kalau dia pingsan atau dia datang penyakit gilanya yang tidak mungkin dirawat dalam masjid karena dia kencing sembarangan atau berak sembarangan, maka dikeluarkanlah dia dari masjid. Ketika sembuh dia tidak perlu ulang dari awal, cukup menyambungnya saja. Kenapa cukup menyambung? Karena dia uzur. Nah, penyakitnya itu tidak mungkin dirawat dalam masjid. Wa illa jika tidak zahara lam yabtulu wa illa zahara wal azharu. Ini Masya Allah. Kita antum dekat tulisannya, kita saya jauh. Wa illa zahara, itu tulisannya. Wal azharu la yabtulu, pendapat azhar tidak batal ia i'tikaf, kama law lam yumkin hifzuhu fihi, sama halnya jikalau tidak mungkin merawatnya seseorang yang gila atau sawan fihi dalamnya masjid. Kenapa tidak batal? Li uzrihi, karena uzurnya, bil ikhraji min ghairi ikhtiyarihi, dengan sebab mengeluarkan dari tanpa keinginannya orang tersebut. Kan dia enggak ada keluar dari masjid, dia kan dikeluarkan orang dari masjid. Ketika dia dikeluarkan, dia pun tidak sadarkan diri. Jadi kenapa si tindakan orang lain justru dibebankan kepadanya? Wa yuhsabu zamanul ikma minal i'tikaf, dan dihitunglah masa pingsan itu termasuk i'tikaf, sama dengan tidur. Nah, tidak masa gila limunafatihi lil i'tikafi, karena bertentangan gila dengan i'tikaf. Nah, jadi musannaf di sini membahas secara detail. Kalau kita satukan pembahasan itu, kita bagi kepada 2 kategori dulu. Pertama, orang gila. Orang gila yang i'tikafnya niat tatabu. Saya i'tikaf di masjid ini, maaf, saya bernazar kalau sembuh akan i'tikaf 3 hari berturut-turut. Maka orang ini pergilah dia ke masjid, lalu dia tunaikan i'tikaf 3 hari berturut-turut. Pada hari kedua kambuh penyakit gilanya. Nah, ketika kambuh penyakit gilanya lalu dia dikeluarkan dari masjid, pertanyaannya apakah i'tikaf tatabuknya batal atau sah? Pendapat yang azhar mengatakan tidak batal. Hati tidak batal kalau sembuh nanti tinggal tambah 2 hari lagi, enggak perlu ulang dari awal karena enggak batal. Pendapat yang lain mengatakan batal. Nah,
Kemudian kalau sekiranya orang gila itu tidak dikeluarkan dari masjid, tetap aja di dalam masjid karena gilanya enggak terlalu parah, hanya saja dia senyum-senyum saja, kemudian tertawa-tertawa sendiri. Nah, enggak ganggu orang, orang pun senang dengan tertawanya. Nah, maka dia tetap di masjid sampai sembuh. Nah, masa-masa gila dalam masjid itu tidak dianggap i'tikaf. Nah, kalau i'tikafnya tadi 3 hari 3 malam dan dia gila pada hari kedua, ketika sembuh tetap ditambah, disambung dari hari kedua sampai hari ketiga. Itu yang pertama. Tapi kalau orang pingsan, dia pingsan di masjid dan tidak dibawa keluar dari masjid, maka masa pingsannya itu dianggap sedang menjalankan i'tikaf. Berlalu 3 hari i'tikafnya dianggap selesai. Nah, 3 hari baru sadarkan diri dia boleh pulang. Nah, i'tikafnya sudah dianggap selesai. Perbedaannya apa? Orang pingsan disamakan dengan orang tidur, orang gila itu tidak masuk bertentangan dengan ibadah i'tikaf. Autara al-haidu wajibal khuruju, atau datanglah haid, nisa wajiblah keluar. Wa kazal janabatu, begitu juga janabah. In ta'azzarul ghuslu fil masjidi, jika uzur mandi di masjid. Li hurmati maqsifihi, karena haram menetap dalamnya masjid terhadap orang haid dan terhadap orang junub. Nah, tapi kalau di masjid itu ada air untuk mandi, maka enggak boleh keluar dari masjid. Kalau amkanal ghuslu fihi jazal khuruju lahu, maka jikalau memungkinkan mandi di dalam masjid, niscaya bolehlah keluar untuk mandi. Wala yalzamu, tapi tidak wajib keluar. Bal yajuzul ghuslu fihi, akan tetapi boleh mandi dalam masjid. Wa yalzamu, dan wajib akannya seseorang ayyubadira bihi, bahwa dia bersegera dengan yang mandi. Kaila yabtulu tatabu i'tikafihi, supaya tidak batal tatabu i'tikafnya. Nah, bagaimana kasusnya boleh mandi dalam masjid? Seperti apa bentuk masjidnya? Seperti masjid kita, cuci tangan aja susah di masjid kita kalau lagi mandi. Ya Allah. Nah, enggak kebayang seperti apa bentuknya. Jadi yang jelas hukumnya, kalau dia i'tikaf kemudian junub dalam masjid, terdatang haidnya, ketika orang i'tikaf di masjid lalu dia junub dalam masjid dan mungkin mandi dalam masjid, maka dia tetap boleh keluar untuk mandi. Nah, 1, 2, 5 menit. Wala yuhsabu zamanul haidi wala janabah, tidak dihitunglah zaman haid dan tidak dihitunglah zaman junub di dalam masjid termasuk i'tikaf, karena bertolak belakang keduanya, junub dan haid baginya i'tikaf. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sampai situ? Iya. Untuk qada hajat. Ya, maka harus mencari tempat yang terdekat. Batal i'tikafnya. Kias kepada hukum tadi, wa yalzamuhu ayyubadira bihi. Wajib terhadapnya untuk menyegerakan dengannya mandi, menyegerakan dengan makan. Karena kalau sekiranya ada kedai yang dekat, dia pergi kedai yang jauh, batal i'tikafnya. Ada kamar mandi yang dekat, dia cari yang jauh, batal juga i'tikafnya. Kalau masih ada yang dekat, dia pilih yang jauh, batal. Nggak masalah. Misalnya masjid itu kamar mandinya ada 2 lapis, lapis nomor di bawah masjid, kemudian di bawahnya lagi.
Di atas kosong, dia pilih ke bawah, batal i'tikafnya. Nah, dia harus meminimalisir waktu keluarnya. Itu hukumnya wajib. Kalau enggak diminimalisir, maka tatabuknya batal. Bukan i'tikaf kemarin-kemarin itu yang batal. I'tikaf itu sah, tatabuknya batal. Apa arti tatabuk? Kalau niat 3 hari 3 malam, baru jalan 2 hari, kalau katakan batal, ulang lagi dari hari pertama, ulang dari nol lagi. Nah, Allah. Soal San apa? Li'annaha mana itu? Barisan keberapa itu? Aulaha. Jauh belakang. Aulaha fala yalzamuhu, atau keluarnya karena hajat, maka tidak wajib ia istinaf akannya seseorang. Bukan 1 buang 2 3 menit. Nah, fala yalzamuhu wa in talaz zamanu, walaupun lama zaman, li'annaha la budda minha. Aulaha, atau keluar karena hajat, maka tidak wajib ia istinaf akannya seorang walaupun lama zaman, karena sesungguhnya hajat la budda minhu, ya. Minha sana. Minha, karena sesungguhnya hajat la budda minha. Mungkin kembali kepada zaman muzakkar, ya. Karena sesungguhnya hajat la budda minha. Tadi apa saya artikan? Apa seseorang? Ada 2 kitab. Ya, harusnya seseorang. Hajat kedua kembali kepada hajat. Li'annaha la budda minha, karena sesungguhnya harus darinya hajat. Karena sesungguhnya hajat itu termasuk la budda minha, perkara yang tidak boleh tidak darinya hajat. Itu sesuatu memang harus untuk dipenuhi, karena kan hajat. Jadi kembali ke kedua-duanya kepada hajat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Zara muddatan mutatabi'atan, apabila bernazar ia seorang akan masa yang berturut-turut. Ka'an qala, seperti bahwa berkata ia seseorang, lillahi alayya i'tikafu asarati ayyamin mutatabi'atan aw syahrin mutatabi'in. Bagi Allah terhadapku
hak Allah terhadapku itu i'tikaf asharti ayamin mutatabi'atin, maaf kepada mutatabi'ah, 10 hari yang berturut-turut atau 1 bulan berturut-turut. Lazimahu tatabu'u fiha, itu niscaya wajib akannya seseorang oleh tatabu' padanya masa yang telah diniatkan. Wa fil muddatil ayyam yalzamu i'tikaful layali, dalam masa hari, dalam masa hari-hari itu wajiblah i'tikaf di malam-malamnya yang menyela-nyelangi antaranya hari-hari menurut pendapat yang kuat. Karena bahasa dia tadi ada lillahi alayya i'tikafu asharati ayyam. Nah, kewajiban Allah, hak Allah ke atas aku yaitu i'tikaf 10 hari berturut-turut. Disebut cuma hari. Nah, kalau disebut hari, wajiblah ikut malamnya juga. Enggak mungkin hari saja, enggak mungkin siang saja, malam juga ikut. Karena disebut berturut-turut. Kalau malam tidak ikut, tentu enggak berturut-turut. Ini menurut pendapat yang kuat. Wal as-sahihu annahu la yajibu tatabu'u bila syartin. Pendapat yang sahih, sesungguhnya tidak wajib tatabu' tanpa syarat. Kalau enggak disebutkan dalam niat, maka enggak wajib diikuti. Contoh, saya nazar i'tikaf 3 hari. Nah, itu kan mutlak itu. Itu boleh dikerjakan 3 hari langsung, namanya tatabu'. Boleh juga dibayar 1 hari per hari dalam seminggu, per hari dalam sebulan, per hari dalam setahun pun bisa. Nah, karena tidak ada penyebutan tatabu'. Wasani maupun apa yang kedua, annahu yajibu, sesungguhnya tatabu' itu wajib ya tatabu'. Sebagaimana jikalau bersumpah ya seseorang, la yukallimu fulanan syahran, tidak bicara ya seorang akan si fulan selama 1 bulan. Yakunu mutatabian, ada yaitu berturut-turut. Itu perbandingannya. Wa faraqal awalu, membedakan oleh pendapat pertama, bi anna maqsudal yamin al hujran, karena maksud sumpah itu meninggalkan. Wala yutahaqqaqu biduni tatabu, dan tidak bisa dipastikan ia sumpah, tidak bisa dipastikan akan ia hujran dengan tanpa ada tatabu. Walam yutalaffaz bih, walaupun tidak dilafazkan dengannya tatabu. La yalzamu fil asahi, la yalzamu fil asahi, tidak wajib ia tatabu akannya seorang menurut pendapat asah. Kama sebagaimana lau nazara, jikalau bernazar ia seseorang, aslal i'tikafi bi qalbi, akan asal i'tikaf di hatinya. Titik. Jadi kalau seseorang nazar i'tikaf dalam masa-masa yang tertentu secara berturut-turut, contohnya lillahi alayya i'tikafu asharti ayyamin mutatabi'ah, maka orang itu menurut pendapat asal menurut pendapat sahih annahu la yajibut tatabu'u bila syartin. Nah, menurut pendapat sahih
tatabu itu tidak wajib tanpa ada syarat. Kalau tidak disyaratkan, itu tidak akan jadi tatabu. Dengan disyaratkan, dengan disyaratkan maka jadilah tatabu. Islam bilang begini, kalau saya sembuh, enggak sakit ya. Kalau cita-cita saya tercapai, saya akan i'tikaf 3 hari. Nah, 3 hari itu wajib enggak berturut-turut? Pendapat sahih, tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena tidak disyaratkan. Tapi kalau Islam bilang saya akan i'tikaf 3 hari berturut-turut, ini maka jadi wajib. Menurut pendapat yang kedua, wajib walaupun tidak disyaratkan. Beliau mengkiaskan kepada sumpah. Jikalau orang bersumpah, saya tidak akan ngomong, kata Ihsan, saya tidak akan ngomong dengan fulan selama 3 hari. Nah, saya tidak akan ngomong dengan fulan selama 3 hari. Itu wajib berturut-turut enggak? Dalam sumpah wajib enggak? Wajib. Dia sumpah hari Senin, Selasa, Rabu, 3 hari ini enggak boleh dia ngomong sama fulan. Walaupun katanya 3 hari, tapi wajib berturut-turut. Nah, pendapat kedua, begitu juga nazar. Saya nazar i'tikaf 3 hari, maka harus berturut-turut. Sama halnya dengan saya bersumpah tidak ngomong sama fulan 3 hari, harus berturut-turut. Itu secara logikanya. Dibantah oleh pendapat pertama, enggak bisa kamu bedakan sumpah sama nazar. Karena tujuan sumpah itu adalah hujran, memutuskan hubungan, hubungan pergaulan. Maka tidak akan disebut memutuskan pergaulan kalau tidak tatabu. Nah, dia katanya sumpah enggak ngomong sama fulan 3 hari. Sabtu dia enggak ngomong, hari Ahad ngomong deh. Senin enggak ngomong deh, Selasa baru ngomong deh, Rabu enggak ngomong deh. Itu bukan enggak ngomong 3 hari namanya itu. Enggak ngomong 3 hari ya 3 hari itu enggak ngomong-ngomong, itu baru enggak ngomong. Jadi enggak bisa dibedakan sama enggak bisa disamakan dengan nazar. Walaupun tidak dilafazkan. Walau lam yatalaffaz bi, walaupun tidak dilafazkan dengannya tatabu. La yalzamu fil asahi, tidak wajib ia tatabu akan yasram pendapat asal. Sama halnya kalau dia nazar di asal i'tikaf dalam hatinya. Nah, dia bernazar asal i'tikaf di hatinya. Dia cuma i'tikaf niatnya di hatinya saja. Wala yalzamu fil muddatil ayami i'tikaful layali al-mutakhallati bainahuma fil arja. Tidak wajib pada masa hari-hari oleh mengiktikafkan malam-malam yang mencelah-celahi, yang menyela-nyelangi antaranya hari-hari menurut pendapat yang kuat. Nah, kalau dia dikatakan begini, saya nazar i'tikaf 3 hari berturut-turut, itu yang wajib dilakukan i'tikaf hanya di hari saja, di malamnya enggak perlu menurut pendapat yang kuat. Walau syaratat tafarruqa kharaja anil ahdi bitatabu' fil asahi li'annahu afdal. Jikalau mensyaratkan ia seseorang akan memisah-misahkan, jikalau mensyaratkan ia seseorang akan memisah-misahkan, niscaya keluar ia seseorang dari ketentuan dengan tatabu' menurut pendapat asal. Niscaya keluar ia seseorang anil uhda, dari ketetapan, dari janji atau tuntutan dengan tatabu' menurut pendapat asal, karena itu lebih baik. Kasus sebaliknya, kata dia begini, kalau cita-cita saya tercapai, saya akan i'tikaf 3 hari terpisah-pisah. Kalau cita-cita saya tercapai, saya akan i'tikaf 3 hari secara terpisah-pisah. Lalu ditunaikan i'tikafnya itu 3 hari berturut-turut. Apakah sudah tertunai nazar atau belum?
Sudah atau belum? Sudah. Lihat redaksi kitabnya. Lau syaratat tafarruqa, jikalau dia syaratkan terpisah-pisah, kharaja anil uhdah, niscaya keluar ia seseorang dari tuntutan janji dengan cara dilakukan tatabu' menurut pendapat ashab. Niatnya, nazarnya terpisah-pisah tapi dibayar tatabu', itu sudah selesai. Kenapa? Karena tatabu' lebih afdal daripada terpisah-pisah. Titik. Nah, cukup sampai situ.